Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk masuk ibadah ini. Baik, kita angkat satu lagu penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala kasih yang Beliau berikan pada kami. Biar di dalam hidup kami selalu mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Haleluya. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna. Nyatakan ku bersyukur. Di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat bagi kami Tuhan. Yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya indah rencana Dia Bapa. Ya semua terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Bapa yang mengerti apa yang harus kami lakukan. Yes, dan kasih-Mu yang sempurna atas kami biar selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Katakan ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Haleluya. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pada kali hari ini ya Bapa, Engkau yang turut campur, Engkau yang memimpin kami. Biar hanya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan. Dan kami percaya bahwa pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami boleh ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini dari permulaan sampai akhir, biar hanya nama-Mu saja yang boleh kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau bersuka cita. Kita mau dekat pagi hari ini. Biar kita nama Tuhan yang kita tinggikan. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu juga. Suka-sukamu Tuhan. Setelah hidupku telah dikabul oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan kusakan, semua ku relakan. Namanya sekarang suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidup. Yeah. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan kusakan, semua ku relakan. Nama darimu suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukanya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu lagu penyembahan. Bapa Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu Bapa cerita kasih-Nya pada kita.
Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang setia. Kau akan mendengarkan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami persilahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya pertolongan Tuhan berlaku dalam setiap kita kehidupan orang yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya ingin membaca firman Allah yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4b. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hari ini saya membuat satu tema, yaitu membangun kepekaan rohani. Membangun kepekaan rohani. Firman Allah berkata bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka Allah ingin agar kita peka terhadap kehendaknya. Agar kita memiliki kepekaan di dalam memahami kehendak dan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan agar kita mempertajam pendengaran kita sebagaimana kita mendengar seperti seorang murid. Satu ayat yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19-20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Alkitab tidak berkata jadikanlah semua bangsa itu orang-orang Kristen. Allah menginginkan bahwa setiap kita, mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus, diselamatkan, menerima anugerah, menerima kasih karunia Allah, agar hidup untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi murid Kristus. Dan kita harus mewartakan
siapa Kristus Tuhan itu. Kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada setiap manusia, kepada setiap orang. Alkitab berkata, jadikan semua bangsa muridku. Itu sebabnya Allah menginginkan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, sudah menerima kasih karunia Allah untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi seorang murid, bukan hanya sekedar seorang yang beragama Kristen. Karena seorang yang hanya sekedar beragama Kristen dan tidak menjadi seorang murid, dia belum tentu menjadi seorang yang melakukan kehendak Allah. Kita tidak akan mampu berkata-kata tentang hal yang baik dan benar sebelum kita membiasakan mendengar kebenaran itu. Itu sebabnya kita berkata, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saya mau katakan bahwa bagaimana kehidupan orang Kristen saat ini untuk membangun dan memiliki kepekaan rohani. Yang pertama, bagaimana kita membangun kepekaan rohani, yaitu yang pertama melalui firman Allah. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita lihat ada 4 poin yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah yang sering kita baca. Firman Allah, Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat satu, untuk mengajar. Untuk mengajar setiap orang-orang percaya. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi melalui firman Allah, setiap kita diajar, setiap kita diberitahu kesalahan kita. Kita untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bagaimana membangun kepekaan rohani? Yang pertama, maka kita harus hidup sesuai dan seturut dengan firman Allah. Matius 13 ayat 19 berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi orang yang mendengar firman Allah, tetapi dia tidak mengerti, tetapi dia tidak memahami, maka kata Alkitab, datanglah si jahat dan merampas taburan benih firman itu. Dan bagaimana orang dapat memiliki kepekaan rohani jika ketika dia mendengar firman tetapi dia tidak mengerti? Itu sebabnya bagaimana membangun kepekaan rohani harus melalui firman Allah. Harus membaca firman Allah, harus mendengar firman Allah, harus hidup dan berjalan seturut dengan firman Allah. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Salah satu alasan mengapa firman Allah itu tidak bertumbuh, karena seringkali ketika kita mendengar firman, kita tidak memberikan firman itu di tanah hati yang terbaik. Seringkali orang-orang Kristen mendengar firman, dan firman itu tidak bisa bertumbuh karena mereka tidak mengerti firman Allah yang disampaikan. Karena mereka tidak mempersiapkan hatinya dengan sungguh-sungguh ketika mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, maka pastikan hatimu sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Taruh firman Allah itu di tanah hatimu yang terbaik, supaya firman itu bertumbuh di dalam kehidupanmu, dan firman itulah yang menuntun engkau, terimalah dengan lemah lembut
Apakah firman itu mengajar kita? Apakah firman itu menegur kita untuk memperbaiki kesalahan kita? Apakah firman Allah itu juga mengoreksi kehidupan kita? Terimalah dengan lemah lembut. Karena firman itulah yang akan membawa Bapak, Ibu, Saudara di dalam perjalanan kekristenan yang sesungguh-sungguhnya, di dalam kehendak Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi orang yang tidak peka terhadap firman Allah adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti. Itu sebabnya membangun kepekaan rohani, kita harus melalui firman Allah. Kita harus membaca firman Allah, kita harus mengerti firman Allah. Sehingga saudara dapat menangkap kehendak Allah. Apa yang dikerjakan oleh Bapak, Ibu, Saudara, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan, di dalam rumah tanggakah, di dalam pekerjaankah, di dalam karirkah, di dalam usahakah, apakah yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan itu berkenan atau tidak kepada Tuhan? Maka kalau engkau hidup dalam firman Allah, engkau dapat memahami dan mengerti. Dan apabila yang Bapak, Ibu, Saudara itu kerjakan di luar dari kehendak Allah, maka kalau engkau sering membaca firman, hidup dalam firman, maka Bapak, Ibu, Saudara dapat dengan cepat menangkap bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sehingga kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Bapak, Ibu, Saudara harus segera keluar dari segala tindakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara melakukan kehendak Allah dalam hidupmu, karena engkau memiliki kepekaan rohani, engkau hidup dalam firman Allah, apa kata Alkitab di dalam Matius 13:23? Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi orang-orang yang mendengar firman dan mengertilah yang akan berbuah. Alkitab berkata mereka berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Berarti mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sebagai pendengar. Mendengar firman Allah, lantas kita tidak melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara datang beribadah kepada Tuhan, ke rumah Tuhan pada hari Minggu, maka engkau harus hidup sesuai dengan firman Allah. Jangan setelah engkau keluar dari ruangan ibadah, dari hari Senin sampai hari Sabtu, engkau hidup lagi sesuai dengan keinginan dagingmu, maka engkau tidak bisa hidup dan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang diberkati oleh Tuhan dan mendapat pelipat gandaan adalah mereka yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, tidak melakukan kehendak Allah, tidak menjadi pelaku firman, mendengar firman tapi tidak melakukan firman, tidak mengerti, maka mereka sulit untuk berbuah. Mereka sulit untuk menerima pelipat gandaan. Mereka sulit untuk menerima berkat yang melimpah daripada Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara harus membangun dan memiliki kepekaan rohani itu? Yang pertama adalah melalui firman Allah. Baca firman Allah, hidup sesuai dengan firman Allah, menjadi pelaku-pelaku firman. Yang kedua, bagaimana membangun kepekaan rohani? Yang kedua adalah kita harus membina hubungan intim dengan Tuhan. Ada 3 hal yang saya catat di dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu iman. Kita perlu iman untuk membina hubungan intim kepada Tuhan. Kita baca Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, untuk memiliki kepekaan rohani yang kedua, kita harus memiliki iman. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu. Dan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tadi saya katakan yang pertama bahwa kita harus hidup oleh firman Allah.
kita harus membaca firman Allah, kita harus hidup sesuai seturut dengan firman Allah, kita harus menjadi pelaku firman. Nah, iman pun timbul dari pendengaran akan firman Allah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dapat memiliki iman jika engkau tidak pernah membaca firman Allah, jika engkau tidak pernah mendengar firman Allah, jika engkau tidak hidup dalam firman Allah? Sedangkan iman, kata Alkitab, itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya untuk memiliki kepekaan rohani yang pertama tadi saya katakan, hiduplah dalam firman Allah. Maka engkau akan memiliki iman di tahap yang kedua. Dan iman itulah yang akan membangun engkau di dalam perjalanan kekristenanmu. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, kata firman Allah. Dan apabila mereka mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Ibrani 11 ayat 6a berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini datang beribadah kepada Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa walaupun Allah yang kita sembah itu tidak kelihatan dengan mata jasmani kita, tapi kita memiliki iman bahwa Allah pencipta segala alam semesta itu, bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu oknum dari Tritunggal Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan kita memiliki iman. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita memuji menyembah Dia, kita mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya Alkitab berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itulah hal yang kedua di dalam kita untuk membangun kepekaan rohani. Yang ketiga, untuk membangun kepekaan rohani, yaitu diperlukan perubahan dalam hidup kita. Jadi yang ketiga, untuk membangun kepekaan rohani, diperlukan perubahan dalam hidup kita. Mari kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 23 yang berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, Lukas 9 ayat 23 berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut Kristus, yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Allah inginkan ada perubahan di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Allah inginkan di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian terjadi perubahan terlebih dahulu. Dan setelah terjadi perubahan itu dari orang yang berdosa, dari orang yang melakukan hidup lama dan sekarang berubah hidup dalam cara-cara firman Allah, hidup dalam sesuatu yang baru, maka Allah melakukan kehendaknya. Maka Allah baru melakukan kehendaknya dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf. Artinya, di dalam kehidupan kita, kita harus berubah. Ya. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu Saudara di masa-masa yang lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka ketika engkau sudah percaya, engkau sudah bertobat, terima Yesus, lahir baru, dibaptis selam, dan engkau hidup dalam iman kepada anak Allah yang hidup, maka hidup lamamu, kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu Saudara yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu harus ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang membentuk karakter itu harus ditinggalkan. Karena Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara hidup dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan, sudah percaya sungguh, sudah hidup dalam Tuhan, sudah diselamatkan, sudah menerima anugerah kasih karunia Allah,
sudah menerima baptisan selam, maka saya mau katakan engkau harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di masa-masa yang lalu, segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan, Bapak Ibu harus tinggalkan. Saya tidak tahu kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu Saudara apa saja di masa-masa yang lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi contoh saja, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang dulu sering main judi, ya ketika engkau sekarang sudah hidup dalam Tuhan, maka engkau sudah harus tinggalkan itu semua. Ya, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang suka melakukan hal-hal yang lain, minum, mabuk misalnya, maka sekarang Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di dalam Tuhan, engkau harus tinggalkan itu semua. Dan tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu dalam kehidupanmu. Karena dikatakan, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu. Perubahan itu adalah merubah posisi kita untuk bisa mentaati Allah dalam segala hal. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara diminta untuk berubah, maka itu artinya merubah posisi Bapak Ibu Saudara untuk bisa mentaati Allah. Dari hidup lama yang tidak berkenan, Bapak Ibu Saudara harus mentaati Allah dan hidup sekarang sesuai dengan firman Allah. Di dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik itu pekerjaan Bapak Ibu Saudara, soal ekonomi, keuangan, itu pun Bapak Ibu Saudara harus merubah posisi dari tidak taat menjadi taat. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara tidak suka memberi kepada Tuhan, tetapi sekarang ketika engkau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara harus mampu untuk memberi kepada Tuhan. Harus mampu untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan, agar pekerjaan Tuhan di dunia ini terus diperlebar sehingga banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara mencuri milik Tuhan, tidak mengembalikan milik Tuhan, maka sekarang Bapak Ibu hidup dalam firman Allah, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus mengembalikan persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan punya, itu harus dikembalikan. Sebab Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu Saudara tidak memberi persepuluhan dan tidak mengembalikan milik Tuhan, maka engkau sama dengan seorang pencuri. Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James Version menulis dengan kata rob, yang artinya rampok. Jadi di dalam bahasa Inggris artinya lebih tegas. Ketika ada orang-orang percaya yang tidak mengembalikan milik Tuhan kepada Tuhan, maka dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris Alkitab King James Version, mereka adalah rampok. Artinya lebih tegas dibandingkan Alkitab bahasa Indonesia yang hanya menulis sebagai pencuri. Tetapi dalam bahasa Inggris diartikan dikata rampok. Nah, bagaimana mungkin seorang rampok akan dan diberkati oleh Tuhan? Bagaimana mungkin seorang rampok akan menerima janji firman Allah? Tidak mungkin. Itu sebabnya Alkitab berkata kita harus berubah dari sesuatu melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka sekarang ketika engkau hidup dalam Tuhan, engkau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi itu hal yang kedua dalam membina hubungan intim, ya. Tadi hal yang kedua dalam membina hubungan intim yaitu iman. Yang kedua, perubahan dalam hidup kita. Dan yang ketiga di dalam membina hubungan intim yaitu ketaatan radikal. Kita baca Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali diingatkan. Ketika kita sebagai orang percaya, ada orang-orang Kristen yang berkata, Tuhan, Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan,
kata dalam Lukas 6 ayat 46 ini berkata, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Saya mau katakan bahwa orang-orang atau hanya orang-orang Kristen sajalah yang berkata kepada Yesus adalah Tuhan, Tuhan. Tidak mungkin agama lain berkata kepada Yesus atau berkata tentang Kristus dengan kata Tuhan. Saudara sepupu kita mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Itu sebabnya saya mau katakan dulu, saya mau jelaskan dulu bahwa Alkitab ini jelas menulis bahwa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan di luar orang Kristen. Maka ayat ini sudah pasti untuk orang Kristen. Karena hanya orang Kristenlah yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan. Jadi ayat ini secara spesifik tertuju kepada Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang Kristen yang sering mengaku dan berkata percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mengingatkan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Artinya, ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang berkata percaya kepada Tuhan. Bahkan berkata mengasihi Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada begitu banyak perintah Tuhan dalam firman Allah. Ada begitu banyak ketetapan-ketetapan Tuhan dalam firman Allah. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang berkata Tuhan, Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak melakukan kebenaran firman Allah. Mereka tidak hidup dalam firman Allah. Itu sebabnya untuk melakukan hubungan intim diperlukan ketaatan. Dan ketaatan yang bagaimana? Ketaatan yang radikal. Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu Saudara berkata mengasihi Tuhan, maka engkau akan menuruti segala perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata saya mengasihi Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudara tidak melakukan firman Allah, tidak melakukan perintah Tuhan, maka Anda semua adalah pembohong. Anda sedang berdusta. Karena kalau Anda mau berkata sesuai dengan firman Allah berkata mereka yang mengasihi aku, mereka akan menuruti segala perintahku. Jadi diperlukan satu ketaatan yang tidak main-main. Nah itu sebabnya saya katakan, saya ulangi, di dalam membina hubungan intim perlu 3 hal. Perlu iman, perlu perubahan dalam hidup kita, dan perlu ketaatan radikal. Nah itu poin yang kedua di dalam membangun kepekaan rohani. Saya ulangi, jadi membangun kepekaan rohani yang pertama adalah melalui firman Allah. Yang kedua adalah membangun kepekaan rohani, membina hubungan intim. Membina hubungan intim diperlukan 3 hal, yaitu iman, perubahan dalam hidup kita, dan ketaatan radikal. Dan sekarang kita lihat yang terakhir, yang ketiga, di dalam membangun kepekaan rohani. Yang ketiga yaitu menjadi penyembah yang benar. Kita baca, coba kita baca Yohanes 3. Kita baca Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 maksud saya, Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa sekarang sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah
benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi yang ketiga menjadi penyembah benar, yaitu di mana saatnya sekarang Bapak dan Ibu Saudara menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mengapa saya katakan harus menyembah di dalam roh? Karena Allah itu roh adanya. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu datang beribadah memuji menyembah Tuhan, rohmu harus menyembah Tuhan. Di dalam apa? Di dalam kebenaran. Artinya hidup kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kita harus memiliki kebenaran di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa saatnya dan sudah tiba sekarang kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Dia adalah roh. Allah itu roh adanya. Di dalam unsur tubuh manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita memuji menyembah Tuhan dengan bertepuk tangan, dengan mengangkat tangan. Jiwa kita, pikiran, kehendak, kita pusatkan kepada Tuhan. Dan roh kita menyembah Dia. Bebaskan rohmu ketika engkau sedang beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan hidupmu harus hidup dalam kebenaran. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Artinya hidup benar di hadapan Tuhan itu artinya hidup yang melakukan kehendak Allah. Hidup dalam firman Allah. Jadi inilah 3 hal yang harus dilakukan orang percaya untuk memiliki kepekaan rohani. Yaitu yang pertama tadi saya katakan harus hidup dalam firman Allah, melalui firman Allah, hidup dalam firman Allah. Yang kedua, harus membina hubungan intim kepada Tuhan, membina hubungan intim kepada Tuhan melalui iman, perubahan hidup, dan ketaatan radikal. Dan yang ketiga, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah, saya percaya ketika Bapak, Ibu, Saudara melakukan ini dalam kehidupanmu, maka engkau akan memiliki kepekaan rohani. Dan Bapak, Ibu, Saudara akan menangkap setiap pesan dan kehendak Tuhan untuk apa yang Bapak, Ibu, Saudara harus lakukan dan kerjakan di dalam setiap kehidupanmu. Dan Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Roh Kudus akan membawa engkau di dalam jalur-jalur kehendak Tuhan. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara hidup dalam perkenanan Tuhan seperti itu, maka saya percaya berkat Allah senantiasa disiapkan dan diberikan yang melimpah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh kembali ada di dalam rumah-Mu bersekutu untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus, Engkau yang akan Tuhan menjamah setiap tanah hati umat-umat-Mu, dimanapun mereka berada, yang menyaksikan ibadah siaran online ini Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah-Mu, maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Berkati kehidupan rumah tangga umat-umat-Mu. Berkati kehidupan mata pencaharian pekerja usaha warung toko dagang umat-umat-Mu. Juga Tuhan memberkati dengan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang mengalami Tuhan hal-hal kedukaan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, berkati firman-Mu, berkati kami semua, sehingga sebentar umat-umat-Mu pulang menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekuatan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus ada bersama dengan umat-Mu, dan mereka diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kembali saya ingatkan untuk kita semua untuk selalu ikuti ibadah online kita di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu
mulai jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.